tua zaman dulu, anaknya 8, anaknya 9, pekerjaan suaminya tiada gaji tiap bulan, tiada ada kereta, rumah kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi manusia terhormat. Macam mana perempuan kita sekarang? Anaknya cuma 1, ada keretanya, rumahnya bagus, gaji bulanannya cukup, tapi 1 anaknya tak mampu dia urus. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih sibuk di medsos daripada ngurus anaknya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya nak berkisah. Di padang mahsyar kelak, kata Nabi, dikumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dunia. Bayangkan berapa banyak manusia waktu itu. Dan pada saat itu kata Nabi, wajah kita berdasarkan amal. Boleh jadi lebih cakep, lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik, boleh jadi juga lebih hancur. Dan pada saat itu hampir semua orang gelisah, sengsara perasaannya. Kenapa? Ingin mengetahui saya ini masuk surga atau masuk neraka, sementara pengadilan belum juga dimulai. Dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek kami semua. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah memakan barang haram sekali, di mana wajah saya mau tampakkan hadapan Allah. Saya malu ketemu Allah. Allahu Akbar. Nabi Adam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah. Gimana mereka manusia yang tiada hari tanpa makan uang haram? Di mana muka mereka? Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, kau cobalah datang kepada Ibrahim alaihissalam, minta pertolongan kepada Ibrahim, segera berdoa. Lalu datanglah sekelompok manusia ini. Ya Ibrahim, andalah kakek atau datuk para nabi. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah bohong di hadapan Raja Namrud. Saya malu ketemu Allah hari ini. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam 1 kali berbohong, malu ketemu Allah. Gimana tuan-tuan yang tiada hari tanpa bohongi istrinya? Ini muka-muka kita, Pak. Kalau mau hidupmu bahagia, muliakan istrimu. Tidak ada kehormatan seorang lelaki yang tidak tahu menghormati istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa istrinya Nabi Muhammad? Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi Muhammad? Tidak mau jawab tuh meskipun dia sudah tahu. Berapa istri Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satu pun yang pernah dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah, ta'al, tidak. Tapi beliau panggil, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, ta'al, tidak. Beliau panggil, ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Begitulah cara Nabi menghormati istrinya. Maka tuan-tuan, kalau kau ingin mencintai Rasulullah, mulai esok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah tidak pernah menghina istrinya. Dan ingat, Rasulullah tidak pernah keluar rumah kecuali bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Beliau cium jidatnya. Maka puan-puan, mulai besok, begitu suami nak keluar rumah, minta sedekah. Pak, sedekah dulu. Sini kau, ku sedekahi kau. Itu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan istrinya, kalau minum, beliau minum di mana? Bekas bibirnya Aisyah. Hebatnya Rasulullah kalau minum seteguk. Contoh aja nih ya, contoh. Anggaplah ini. Nabi minum seteguk, diberikannya kepada istrinya. Selesai istri Nabi minum, seteguk diambil. Kalau Aisyah minumnya di sini, maka itulah bekas bibirnya Aisyah yang dia minum. Allahu Akbar. Coba kalau tuan-tuan bekas bibirnya. Bau betul mulutmu. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sekali bohong, malu ketemu Allah. Di mana pejabat-pejabat kita yang bohongnya kepada rakyatnya? Na'udzubillah min dzalik. Lalu Ibrahim berkata, saya malu ketemu Allah, silakan kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta berdoa. Ya Nuh, engkau Nabi dan Rasul,
tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu ketemu Allah. Saya pernah diutus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anak saya melawan saya malu ketemu Allah hari ini. Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang, malu ketemu Allah. Bagaimana kita tuan puan, 2 anak kita semuanya gadis, tidak ada yang pakai tudung. Bagaimana anak kita yang 4 tidak ada yang sholat subuh. Tuan puan yang saya hormati, tuan, bu, ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi. Dia dengarlah istri saya ceramah saya ini. Dia bilang, Ustadz, berarti kalau saya nanti lebih dulu meninggal, kamu nak kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan? Tuan-tuan apabila meninggal, kawanmu nak doakan. Jangankan nak doakan, ngetik doa saja malas. Coba tengok di grup WhatsApp, ada yang meninggal, ada yang ketik doa. Nggak, apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia nggak baca Al-Fatihah, cuma stiker dia kirim. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka sayang 1000 sayang, kita lebih mempedulikan perut anak kita daripada iman dan akhlaknya. Dulu anak-anak kita begitu sangat memuliakan orang tuanya. Jangankan berbicara kasar, menengok mata saja orang tuanya itu dianggap tabu, dianggap dosa dan tidak berakhlak. Mau tengok anak-anak kita sekarang? Anak-anak kita lebih sopan sama pacarnya daripada sama bapaknya. Lebih menghormati ceweknya daripada kepada ibunya. Mana bukti? Tuan puan balik nanti rumah, tengok itu wallpaper HP-nya anaknya. Siapa foto di situ? Foto mamanya? Enggak. Siapa foto? Ceweknya, pacarnya. Saya lagi mengajar di kampus, di universitas. Saya lagi mengawas ujian. Tiba-tiba saya melihat handphone. Ada handphone biliknya perempuan. Saya tengok, wih, cantik betul, cakep betul cowoknya. Saya lihat ceweknya tidak cantik, cowoknya cakep betul. Saya bilang, enggak imbang ini. Saya tanyalah dia, ini cowokmu dek, cakep betul. Dia bilang, tidak Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Saya tanya, siapa ini Lee Min Ho? Ustaz dah gaul. Saya bilang, siapa ini? Artis Korea. Dia kenal kau? Enggak Ustaz. Pernah kau dikirimi SMS, WhatsApp? Enggak Ustaz. Pernah kau ditelepon? Tidak Ustaz. Untuk apa kau pasang ini? Ganti, pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang biayai kamu, bapakmu yang ongkosi kamu, bapakmu yang antar kau pergi kuliah. Masa kalau hormat ini? Ganti, tukar itu. Foto bapakmu kau pasang situ. Dia carilah foto bapaknya. Tunggu dulu Pak Ustaz, saya baru cari. Aduh, sudah terhapus Ustaz. Anak muda, kalau macam ini modelmu, biar kau rajin sholat deh. Kalau kau tidak hormati orang tuamu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Umar bin Khattab datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajah Allah di dunia ini. Saya paham tak mungkin saya bisa tampak wajah Allah di dunia. Tapi saya nak tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku sekalian, kalau kamu mau lihat gambaran kasih sayang Allah kepada manusia, lihat ibumu ketika hamil. Kenapa Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi. Saya tak cakap 3 istri, 3 kali ibu. Kenapa 3 kali? Kenapa tidak 4 kali? Kenapa tidak 1 kali? Karena ternyata menurut ahli hadis ada 3 kelebihan ibu yang tidak bisa dimampu dan tidak bisa dipikul oleh laki-laki.
Apa itu? Satu, hamil. Masih ingat waktu hamil ibu? Enak tak? Enak tak? Tak. Tapi kenapa ulang-ulang? Coba lihat ibu hamil, Masya Allah. Jalan aja setengah mati. Aduh. Duduk pun pakai standar samping. Iya. Masih ingat waktu hamil? Ada yang tidur tengkurap. Tidurnya saat gaya. Iya toh? Dua. Yang kedua, ketika melahirkan. Ada ibu-ibu yang melahirkan senyum. Meskipun dia kaya, datin, senyum. Keluar kona. Setengah mati juga. Bapak-bapak paling stres tapi sempat merokok. Paling kita laki-laki menderita ketika ngidam. Tidak tahu saya apa bahasa Melayunya ngidam. Sama kan? Paling ngidam. Ada bapak-bapak di Makassar, dia tanya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa boleh tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Wah. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 naiklah dia di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau, itu dibodoh-bodohi kau istrimu. Iya toh? Melahirkan setengah mati. Pilihan antara hidup dan mati. Tidak sedikit perempuan meninggal melahirkan anaknya. Dan yang ketiga, saat menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi ketika tumbuh giginya kan? Apa ibu? Kok gigit saya? Enggak, dibujuknya. Lepas nak. Kata suaminya, kenapa Bu? Siang anaknya, malam bapaknya. Maka itulah sebabnya ketika anak yang durhaka kepada orang tua tidak bakal kau dapat masuk surga. Itulah sebabnya dijelaskan agama kita, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itulah sebabnya Al-Quran menginformasikan kepada kita, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma Kata saja dilarang. Ada yang tanya mahasiswa saya, gimana kalau orang tua saya tidak sholat? Gimana kalau orang tua saya tidak sholat? Dia tidak puasa, akhlaknya jelek. Bukan urusanmu. Tidak ada orang tua durhaka sama anaknya. Tapi kalau dia tidak urus anaknya, apa dia durhaka? Tidak, dia durhaka kepada Allah. Tidak durhaka kepada anaknya. Maka tuan-puan, terutamanya adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saya masih kuliah Ustaz, saya masih sekolah, belum dapat kerja Ustaz. Macam mana beli kereta untuk ibu saya? Saya belum punya uang. Kalau kau belum mampu membelikan ibumu rumah, belum mampu membelikan kereta ibumu, caramu berbuat baik, jangan kau sakiti hatinya. Kalau kamu masih pelajar, gimana cara berbuat baiknya? Tengokkan kau punya marka, perlihatkan kau punya nilai di kampus, ini nilai saya yang terbaik. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua. Nah sekarang pertanyaan, kenapa anak kita begitu? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. Boleh dikata 9% salahnya orang tua. Orang tua zaman dulu, anaknya 8, anaknya 9, pekerjaan suaminya tak ada gaji tiap bulan, tak ada kereta, rumah kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi manusia terhormat. Macam mana perempuan kita sekarang? Anaknya cuma 1, ada keretanya, rumahnya bagus, gaji bulanannya cukup, tapi 1 anaknya tak mampu dia urus. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih sibuk di medsos daripada ngurus anaknya. Percayalah, ketika kita wafat, tidak ada lagi yang bisa doakan kita. Tak ada lagi yang mampu kita lakukan. Ketika sudah dalam kubur, tak mampu lagi kita puasa, tak mampu lagi kita sholat, tak mampu lagi kita berdoa. Tapi kata Nabi, ada 3 yang boleh menolongmu ketika sudah masuk di kubur. 1 diantaranya, anak yang soleh dan soleha.